Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah segitiga siku-siku dengan sudut 45, 45, dan 90 derajat. Di sini ada sebuah segitiga sama kaki. Segitiga A, B, dan C, di mana sudut B di sini adalah 90 derajat, sudut A dan C di sini 45 dan 45 derajat, sama artinya. Nah, kemudian di sisi penyikunya di sini ada tanda dua strip yang artinya besarnya sama. Untuk segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, perbandingan sisi-sisinya yaitu 1, 1, dan akar 2. Nah, 1 dan 1 di sini karena panjangnya sama, maka ukurannya sama. Kemudian untuk sisi miringnya di sini akar 2. Begitu juga dibangun seperti ini. Nah, meskipun ini bentuknya terbalik, tetapi konsepnya adalah sisi penyikunya yang atas ini dan yang kanan sini penyiku itu besarnya sama, panjangnya sama. Kemudian untuk sisi miringnya, sisi miring itu konsepnya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, di sini adalah akar 2 perbandingannya. Jadi bukan yang atas, bawah, dan kanan ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sisi penyiku dan sisi miringnya. Nah, misal di sini ada segitiga ABC dengan sudut 45 dan 45 derajat, berarti perbandingannya adalah 1, 1, dan akar 2. Misal panjang AB dan panjang BC 2 cm, berapa panjang AC? Nah, kita gunakan teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Karena sisi penyikunya di sini adalah 2, kita tulis 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, jadi 4 tambah 4 sama dengan AC kuadrat. Kemudian 4 tambah 4 adalah 8, jadi untuk AC kuadrat adalah 8. Nah, untuk AC berarti akar dari 8. Nah, akar dari 8 itu berapa? Kita harus ingat bilangan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna itu adalah 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan 39, 16, 25, 36, dan seterusnya. Ini adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, usahakan ada salah satu dari bilangan kuadrat sempurna di sini. Jadi 8 di sini adalah hasil dari 4 kali 2. Nah, ini salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna, yaitu 4. Kenapa kita menggunakan bilangan kuadrat sempurna? Supaya nanti salah satu bilangan di sini bisa kita keluarkan dari akar. Nah, contohnya di sini 4 kali 2. Nanti 4 di sini kita keluarkan dari akar, jadi akar dari 4 adalah 2. Nah, jadi di dalam akar masih ada 2, kemudian 4 tadi sudah diakarkan, dikeluarkan jadi 2. Jadi panjang AC adalah 2 akar 2. Nah, jadi panjangnya di sini adalah 2 akar 2, yang tadinya akar dari 8. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya misal panjang AB dan panjang BC adalah 4 cm. Seperti yang pertama tadi, berapa panjang AC? Untuk mencari AC, yaitu sisi miring, gunakan teorema Pythagoras seperti yang pertama tadi, yaitu 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 16 tambah 16 sama dengan 32.
AC kuadrat adalah 32, untuk AC-nya berarti akar dari 32. Nah, akar dari 32 itu berapa? Kita harus ingat kembali bilangan kuadrat sempurna. Nah, 32 kuadrat ini dihasilkan dari bisa 4 kali 8, bisa 16 kali 2. Nah, karena di sini ada 2, bisa 4 kali 8, bisa 16 kali 2, kita ambil yang 16, ambil yang besar. Kenapa? Karena kalau 16 ini nanti dikalikan 2, akar dari 2 itu sudah paling sederhana. Kalau 4 kali 8 nanti 8 masih harus disederhanakan kembali. Nah, kita di sini menggunakan 16 kali 2. Nah, 16 kita keluarkan dari akar dari 16 adalah 4. Jadi panjang AC adalah 4 akar 2. Oke. Nah, ini adalah konsepnya, ini cara mengerjakannya. Jika mau cepat, tapi yang penting harus paham konsepnya ya, itu konsep mencarinya. Kalau mau cepat, misalkan di sini 4, di sini 4, di sini pasti 4 akar 2. Jika di sini 2, seperti yang pertama tadi, di sini 2, di sini 2 akar 2. Jika di sini 10, di sini 10, di sini 10 akar 2. Jika sisinya di sini 100, di sini 100, di sininya 100 akar 2. Nah, itu untuk cara cepatnya. Tapi harus paham konsep cara mencarinya seperti apa. Soal yang berikutnya. Kalau yang tadi diketahui sisi penyikunya, kemudian mencari sisi miring, yang sekarang jika diketahui sisi miringnya 20 cm, berapa sisi penyikunya? Penyikunya di sini sama ya, AB dengan BC ini sama. Oke, untuk mencari sisi yang ini kita gunakan perbandingan 1 dan akar 2. Yang pertama adalah 20 per BC. Ingat, yang diketahui 20, yang ditanya adalah panjang BC. Jadi 20 per BC sama dengan perbandingannya di sini akar 2 per 1. Jadi jangan terbalik di sini. 20 yang diketahui per BC yang ditanyakan, perbandingan yang diketahui akar 2 per perbandingan yang ditanyakan per 1. Oke, kalau sudah, gunakan perkalian silang. 20 kali 1 sama dengan BC kali akar 2. 20 kali 1 adalah 20. 20 sama dengan BC kali akar 2. Untuk mencari BC sama dengan 20 per akar 2. Oke. Karena di sini pembilangnya ada bilangan akar, di sini akar 2, maka kita harus kalikan akar 2 per akar 2. Nah, misal nanti penyebutnya di sini akar 3, berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. Penyebutnya akar 5, kita kalikan akar 5 per akar 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. BC sama dengan 20 per akar 2 kali 2 akar 2 per akar 2. Pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Oke, 20 kali akar 2 adalah 20 akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2, bilang akarnya. Oke, kalau sudah, kita operasikan bilangan bulatnya di sini 2 dengan 20. 2 disederhanakan bagi 2 adalah 1, 20 bagi 2 adalah 10. Jadi untuk panjang BC adalah 10 akar 2. Oke. Jika panjang BC 10 akar 2, artinya sama panjang AB. AB juga 10 akar 2. Oke, itulah tadi untuk segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini ada segitiga ABC.
dilihat secara kasat mata di sini kelihatan sudut yang kecil dengan sudut yang besar. Nah, yang kecil itu 30, yang besar itu 60. Nah, ini perbandingannya, sisi yang pendeknya di sini 1, sisi yang panjangnya di sini akar 3, dan sisi miringnya adalah 2. Nah, misal bangunnya seperti ini, jangan bingung. Perlu diperhatikan adalah panjang sisinya. Untuk sisi yang pendek di sini perbandingannya adalah 1, yang panjang di sini perbandingannya adalah akar 3, dan sisi miringnya adalah 2. Jadi meskipun segitiganya dibolak-balik, diputar-putar, yang harus diperhatikan adalah sisinya, panjang sisinya. Atau di sini sudutnya, yang dekat sudut 30 adalah akar 3, yang dekat dengan sudut 60 di sini adalah 1. Nah, untuk sisi miringnya adalah 2. Misal di sini ada segitiga RST. Diketahui di sini 60 derajat untuk sisi yang R, sudut yang R. Sudut S-nya di sini ini jelas ya, 90 derajat. Kemudian karena di sini sudah 60 derajat, pasti di sini 30 derajat. Nah, karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Di sini 90 derajat, di sini 60 derajat, di sini sisanya yaitu 30 derajat. Nah, misal di sini untuk sisi RS-nya 1 perbandingannya, untuk ST-nya akar 3, dan untuk RT di sini untuk sisi miringnya adalah 2. Misal diketahui panjang RT adalah 6. Berapa panjang ST? Nah, seperti yang di atas tadi, yang diketahui yaitu 16 per yang ditanyakan ST. Jadi 16 per ST sama dengan perbandingannya adalah 2 per akar 3, jangan dengan 1, karena yang ditanyakan adalah yang ST. Oke, kalau sudah, perkalian silang 16 kali akar 3 sama dengan ST atau panjang ST kali 2. Untuk panjang ST sama dengan 16 akar 3 per 2. Kita perhatikan bilangan bulatnya 16 dan 2. 2 bagi 2 adalah 1, 16 bagi 2 adalah 8. Nah, jadi untuk panjang ST adalah 8 akar 3. Nah, yang berikutnya adalah ada segitiga KLM, di mana sudut K adalah 90 derajat, sudut L adalah 60 derajat. Nah, berarti di sini tinggal sisanya yaitu 30 derajat untuk sudut M. Untuk perbandingannya adalah 1 untuk KL, akar 3 untuk KM, dan 2 untuk panjang LM. Jika diketahui panjang KM 24 cm, berapa panjang LM? LM di sini. Nah, oke. Yang pertama adalah yang diketahui 24 per LM yang ditanyakan, sama dengan perbandingannya akar 3 per 2. Kemudian perkalian silang 24 kali 2 LM kali akar 3. 24 kali 2 48 sama dengan LM kali akar 3. Nah, untuk LM sama dengan 48 per akar 3. Karena di sini penyebutnya akar 3, maka kita kalikan akar 3 per akar 3. Pembilang kita kalikan 48 kali akar 3 sama dengan 48 akar 3 per akar 3 kali akar 3, yaitu 3. Oke, kalau sudah, kita operasikan bilangan yang bulat 3 dengan 48. 48 bagi 3 yaitu 16. Jadi hasil akhirnya adalah 16 akar 3 itu untuk panjang LM. Oke, jadi LM di sini adalah 16 akar 3. Nah, jika sudah paham konsepnya, untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat,
Ini bisa dikerjakan dengan cepat. Perbandingannya adalah 1 untuk LM, 2 untuk sisi miringnya, dan akar 3 untuk KL. Nah, misal di sini diketahui panjang LM adalah 6, ini 6, berarti untuk KM 2 kalinya yaitu 12. Untuk panjang KL di sini 6 akar 3. Nah, ini cara cepatnya. Tapi yang penting harus paham konsepnya yang tadi. Perbandingan 1 akar 3 dan 2. Misalkan di sini 6, berarti di sini untuk sisi miringnya kalikan 2, 12. Untuk sisi yang panjangnya di sini 6 akar 3. Misalkan di sini 5, berarti di sini 10, 2 kalinya 5, 10, di sini 5 akar 3. Nah, kemudian misal di sini 15, berarti di sini 15 kali 2 yaitu 30. Kemudian di sini 15 akar 3. Nah, misalkan di sini diketahui 40, misalkan di sini 40, di sini bagi 2, 40 bagi 2 yaitu 20. 20, kemudian yang di sini 20 akar 3. Nah, seperti itu cara cepatnya. Yang penting harus paham konsep perbandingan 1, 2, dan akar 3 di sini. 1 untuk sisi yang pendek, akar 3 untuk sisi yang panjang, dan 2 untuk sisi yang miring. Nah, itulah tadi pembahasan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.